istirahat, santai. Jadi malam hari ini Bu, kita sholat tarawihnya santai saja ya. Selesai jam 11 dah. Iya. Ustaz sudah setuju makanya. Yang lama Ustaz bacanya ya. Hari ini nyantai. Setuju Bu? Setuju nggak? Jangan undang dia lagi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena malam hari ini di tengah pandemi COVID-19 yang sudah berakhir atau belum berakhir? Belum berakhir. Bu, sampai sekarang COVID-19 belum berakhir. Kita bersyukur Bu. Ya, ternyata malam hari ini umur kita masih dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara banyak saudara-saudara kita yang terpapar COVID dan telah meninggal dunia. Jadi sekarang ibu kalau pergi ke suatu tempat nyium bangke, tahu bangke Pak? Bangke tikus itu kalau bapak naik motor itu kan sekarang banyak tikus yang tewas di tengah jalan Pak. Itu tanpa ada pengadilan itu. Tewas di tengah jalan itu kalau sudah lama kan bau bangke, Pak, bau nggak? Sekarang kalau bapak ibu nyium bau bangke itu bukan menggerutu, kalau dulu dia bau bangke. Begitu. Kalau sekarang bersyukur Pak, nyium bangke itu bapak jangan menggerutu, nyium bangke langsung alhamdulillah. Ada teman kentut alhamdulillah. Ya. Oh, tai kucing alhamdulillah. Kenapa? Karena ternyata sekalian itu orang yang terpapar COVID-19 mereka sudah tidak bisa lagi menikmati penciumannya. Jadi kalau bapak ibu di rumah sudah tidak bisa mencium aroma apapun, ya termasuk wangi tubuh istrinya, maka sudah COVID itu. Jadi kalau bapak yang masuk ke tempat nggak nyium sesuatu, hati-hati Pak, segera swab. Jelas Pak? Jadi bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman, pemimpin revolusi dunia akhirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Udah. Sudah. Tarawih itu Pak berasal dari kata roha, artinya apa? Istirahat, santai. Jadi malam hari ini Bu, kita sholat tarawihnya santai saja ya. Selesai jam 11 dah. Iya. Ustaz sudah setuju makanya. Yang lama Ustaz bacanya ya. Hari ini nyantai. Setuju Bu? Setuju nggak? Jangan undang dia lagi. Bapak Ibu para hadirin sekalian, sekarang saya mau cerita, tolong dengerin ini adik-adik nih. Dengerin. Ada seseorang yang namanya diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Coba, ada satu orang yang namanya diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dia bukan RT, dia bukan RW, bukan pejabat. Sepakat para ulama mengatakan bahwa orang tersebut bukan Nabi dan Rasul. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa orang tersebut adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh hambanya, oleh tuannya. Beliau hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam dan beliau diberikan hikmah yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu hikmah Pak? Hikmah tahu? Jadi hikmah itu kalau kata ahli tafsir, kullu kalamin wafaqal haq. Jadi setiap ucapan yang berkesesuaian dengan perbuatannya itu namanya hikmah atau bijak. Jadi kalau ada mengatakan Bapak, oh orang itu bijak, RT kita bijak sekali, berarti segala ucapannya sesuai dengan tindakan dan segala tindakannya sesuai dengan ucapan, itu namanya hikmah atau bijak. Dan orang yang akan saya ceritakan ini diberikan hikmah yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya terukir di dalam Quran, nasihatnya banyak terukir di dalam Quran, bahkan saking banyaknya ada sebagian yang tidak diukir dalam Quran. Para ulama mencatatnya dalam kitab-kitab.
Beliau adalah Luqmanul Hakim. Surat apa? Surat Luqman. Nanti Bapak buka surat Luqman, itu banyak kisah-kisah tentang Luqmanul Hakim. Yang beliau itu kesehariannya selalu memberikan hikmah, memberikan nasihat, memberikan mau'izah hasanah kepada para umatnya. Maka ketika Nabi Daud alaihissalam diturunkan oleh Allah, dijadikan beliau menjadi nabi dan rasul, tugas dari Luqmanul Hakim ini selesai, Pak. Jadi beliau tidak lagi memberikan kalimat untayan-untayan hikmah kepada setiap orang, karena beliau merasa ada orang yang lebih pantas untuk memberikan nasihat kepada manusia, yaitu Nabi Daud alaihis salam, dengan kitabnya yang bernama Kitab Zabur. Selesai sudah. Saya akan berikan satu nasihat dari beliau untuk kita semua sebagai orang tua. Perhatikan ini, dan juga anak-anak juga harus paham. Nasihatnya apa? Ya bunayya, wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, innan nasa salasatu asnatin, sesungguhnya wahai anakku, di dalam diri manusia itu ada 3/3 bagian. Jadi kalau 3/3 bagian itu, Pak, 1/3 tambah 1/3, lalu 1/3-nya lagi. Nah, itu namanya 3/3 bagian. Anaknya bertanya, wahai ayahku, apakah 1/3 yang pertama? Luqmanul Hakim menjawab, wahai anakku, 1/3 yang pertama adalah sulusun lillah. 1/3-nya adalah milik Allah. Diri engkau, wahai anakku, 1/3-nya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, sulusun lidudi, 1/3-nya adalah milik pelaku. Yang ketiganya apa, wahai ayahku? Yang ketiganya adalah sulusun linafsihi. Yang ketiganya adalah 1/3 bagian adalah milik dirimu sendiri. Wahai ayahku, apakah sulusun lillah, 1/3 bagian milik Allah ini yang mana? 1/3 bagian yang ada pada dirimu, yang milik Allah adalah ruh. Jadi ruh ini, Pak, yang kita punya sekarang, yang kita pakai untuk bernapas ini adalah milik Allah, dan nanti pada akhirnya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin tetangga saya barusan ada yang meninggal, jadi ruhnya diambil. Maka ketika Allah menitipkan ruh dalam kandungan ibu kita pada usia berapa, Pak? Pada usia 4 bulan Allah titipkan ruh ya ke kandungan ibu kita dalam kondisi ruh itu suci. Maka Allah minta ketika kita mati, ruh kita dicabut oleh Allah, ruh tersebut dalam keadaan suci. Maka jaga sampai dengan sekarang, Pak, sampai selanjutnya, sampai ruh kita dicabut, ruh ini tetap dalam kondisi yang suci. Jaga akidah kita, jaga keilmuan kita. Jangan sampai ternoda sehingga ruh yang ada pada diri kita ini penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan noda, dan ketika nanti diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ruh kita dalam keadaan cacat. Maka ketika Bapak nanti mati, Allah memberikan 2 tindakan kepada kita. Yang pertama, apabila ada di antara Bapak Ibu sekalian menjaga ruhnya dengan baik, ya, sehingga ketika dicabut dalam keadaan suci, Allah memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kepada. Itu kalau ruh kita dalam keadaan suci. Tapi kalau ruh kita kotor sekalian, maka Allah memanggilnya, ya ayyatuhan nafsul khabisa irji'i ila jahannam. Wahai ruh yang kotor, ruh yang hina, kembalilah engkau ke dalam neraka. Maka jaga, Pak, ruh kita ini, ya, harus Bapak sering datang ke majelis taklim. Di mana ada majelis taklim, isi ruhnya, perbaiki ruh Bapak dengan keilmuan-keilmuan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dikatakan wasulusun lidudi. Apa itu, wahai ayahku? Yang dimaksud dengan 1/3 bagian tubuh kita ini milik belatung.
Yang mana? Wa amman ladzi huwa liddu bihi fajismuhu. Ketahuilah wahai anakku, sepertiga pada dirimu yang milik belatung adalah jasadmu. Jadi jasad kita nih Pak, yang ganteng, yang kurus, yang gemuk itu milik apa? Milik belatung. Itu yang gemuk. Ya, kalau yang kurus belakangan, biar gemuk dulu, baru dimakan belatung. Tapi kalau gemuk juga belakangan, karena yang ceramah gemuk. Ya, sekalian, ibu senang olahraga kan? Ya, istri bapak suka perawatan jutaan rupiah, lupa kalau nanti dirinya akan dimakan belatung. Senam setiap pagi Pak. Harusnya kalau senam setiap pagi, di pagi itu pula sambil muhasabah, senam yuk biar sehat, tapi jangan lupa nanti diri kita dimakan belatung. Insya Allah bubar Pak. Jelas sekalian. Ya, jadi secantik apapun ibu punya tubuh pasti dimakan belatung, dan seganteng apapun bapak saat ini juga akan dimakan belatung. Siap-siap semuanya pasti makan belatung Pak. Nggak lama Pak, bapak masuk dalam kubur itu nggak lama, 5 menit mata copot. Udah belatung, udah nunggu. Ya, siapa kita ini? Maka nggak ada. Ya, kita punya nafsu untuk sombong itu harusnya tidak ada. Siapa kita? RT RW untuk apa sombong? Ya, karena jasad kita nanti akan dimakan belatung. Dan yang terakhir misalnya, sepertiga bagian milik Allah, sepertiga bagian milik belatung, sepertiga lagi bagian milik diri kita. Yang milik diri kita ini amal Pak. Ruh dicabut sama Allah, jasad dimakan belatung. Yang tinggal apa? Ketika kita masuk kubur, yang tinggal cuma amal Pak. Amal kita. Ini sholat tarawih malam hari ini bukan buat gagah-gagahan, bukan cuma sekedar acara seremonial upacara, bukan, tapi untuk mengumpulkan bekal kita menghadapi kematian. Karena setelah kita masuk kubur, ya tidak ada yang menemani kita kecuali amal. Kata Nabi SAW, yasbahul mayyita sanasun, mayat. Mayat, kalau bapak ibu mati, ya nanti yang ikutin 3. Apa itu? Ahluhu, keluarganya, temannya, tetangganya ikut. Lalu wamaluhu, hartanya ikut, yang punya mobil ikut nganterin ke pemakaman. Sampai yang terkecil payung ikut nganterin ke pemakaman. Ya. Lalu apa lagi yang ketiga? Wa amaluhu. Ya raja'usani, yang 2 pulang. Tadi yang antar sampai makam 3, tapi yang 2 pulang. Mana yang pulang? Yang pulang mana? Yarji'u ahluhu, yang pulang adalah keluarganya. Keluarganya pulang, teman pulang, tetangga pulang, suami secinta apapun kepada istri, kalau istri sudah masuk liang kubur pulang, istri juga begitu, suami dalam kubur pulang, semuanya pulang Pak. Sampai payung, tikar, bekas bungkus dibawa pulang. Wayang wahid, yang tinggal cuma 1. Apa itu? Amal. Keluarga pulang, harta pulang, yang tinggal amal Pak. Kalau kita banggai keluarga kita, banggai harta kita, sedangkan amal nggak ada, hati-hati Pak. Nanti saat masuk liang kubur kita nggak punya teman sama sekali. Jelas kan? Mudah-mudahan malam hari ini apa yang kita lakukan ini menjadi amal yang insya Allah akan menjadi teman kita nanti masuk liang kubur. Udah siap Pak? Udah siap mati? Mau saya doain? Mau? Bapak sudah siap mati? Kalau saya ridho lillahi ta'ala, bapak mau duluan silakan, saya belakangan. Saya belakangan, bapak duluan juga gak apa-apa. Saya ridho, ya. Saya doain semuanya. Mudah-mudahan arwah yang terima Allah Subhanahu wa taala. Amin, hati amin. Jelas kan? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.